Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are always in a good condition. Gimana nih kabarnya? Nih, teman-teman kelas 9. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran bahasa Inggris. Nah, sebelum kita mulai kelas, mari kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, kan sebelumnya Miss mau ngingetin nih, minggu kemarin kan kita udah belajar tentang simple present continuous tense ya, sorry bukan simple, present continuous tense. Yuk, ada yang masih ingat apa? Ya, tenses yang menunjukkan bahwa kegiatan itu sedang dilaksanakan pada saat itu gitu ya. Oke, nah kali ini kita juga ngobrolin sama kembarannya si present continuous ini. Nah, kali ini juga kita bakal ngobrolin sedikit mirip dengan tenses yang telah kita discuss waktu minggu kemarin. Nah, kita bakal belajar tentang past continuous serta future continuous tense. Jadi, teman-teman diharapkan setelah belajar materi ini, kalian bisa membuat percakapan menggunakan tenses, ketiga tenses tersebut, yaitu tenses present continuous tense, past continuous tense, dan future continuous tense. Oke. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajarannya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke. Nah, biar tambah cepat, biar lebih cepat lagi, yuk langsung bahas aja apa sih itu past continuous tense. Nah, kita lihat dari judulnya dulu ya teman-teman. Kata past, kelihatan kan di situ past ini menunjukkan past itu adalah masa lampau ya, past itu adalah lampau. Continuous artinya continuous adalah saat yang sedang dilakukan. Jadi maksudnya past continuous tense apa, Miss? Lampau dan sedang dilakukan. Maksudnya apa? Ya, apa ya? Oke, kita bahas ya. Oke. Jadi, definition of past continuous tense. Past continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau. Jadi, di sini Miss garis bawahi dimiringkan supaya kalian ingat bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau. Jadi tenses ini kalau misalnya kita diingat-ingat lagi nih waktu lampau dulu. Waktu lampau iya aku dulu jam segini, atau oh iya aku waktu kelas 7 bulan Oktober tuh pasti aku lagi misal aku lagi lomba gitu. Berarti lagi itu berarti tahun lagi itu yang lomba Oktober tahun yang lalu itu berarti dia pas. Lagi itu berarti continuous. Contoh lain misal dulu waktu aku SD, aku pasti lagi makan kalau film SpongeBob dimulai gitu. Aku lagi makan waktu zaman SD ketika film SpongeBob dimulai. Berarti lagi makannya itu kan dilakukan waktu zaman SD, ya kan? Nah, kita tuh lagi ngobrolin masa lalu, tapi kita juga waktu ingat-ingat masa lalu oh iya aku lagi kayak gini, lagi gini, waktu ada kejadian ini. Kalau misal contoh yang lain, aku lagi bersepeda waktu kecil ketika pemilihan presiden Pak Jokowi gitu. Aku bersepeda ketika ada pemilu misal. Berarti lagi bersepeda itu adalah tenses menggunakan past continuous. Past continuous, masa lalu dan sedang dilakukan pada masa lalunya ya. Oke, contoh yang lain biar lebih matang nih. Ada kemarin Maria sedang minum susu Ultramilk.
Kemarin di sini udah menunjukkan apa coba? Ayo, past, present, atau future? Menunjukkan apa kemarin? Past, pinter. Past itu adalah yang udah dilewati ya. Oke. Terus Maria sedang minum. Sedang, ada kata sedang. Berarti itu menunjukkan dia itu adalah continuous ya. Terus tahun lalu berarti dia menunjukkan past. Aku dan ayah sedang pergi berlibur. Berarti aku dan ayah sedang pergi berlibur pada tahun lalu gitu ya. Oke. Yuk kita rubah ke dalam bahasa Inggris contoh yang tadi. Kemarin Maria sedang minum susu coklat. Kita ganti jadi coklat ya. Kemarin yesterday Maria was drinking chocolate milk. Kita lihat di sini kemarin itu yesterday. Marianya tetap jadi Maria karena itu subjek. Lalu sedangnya, Miss, sedangnya gimana nih? Ini kan sedangnya berbeda dengan present yang kemarin. Ini kita pakai past. Jadi kalau past itu di sini kita pakai was atau were ya. Jadi di sini Maria pakai was. Oke. Lalu bedanya was sama were apa Miss kalau di past? Nah, di sini ya. Oke, was drinking chocolate. Drinking chocolate. Jadi drink verbnya juga menggunakan verb ing, mirip dengan yang kemarin. Jadi Maria was drinking chocolate. Jadi yesterday Maria was drinking chocolate gitu. Terus contoh yang lain, tahun lalu mereka sedang pergi ke Bali. Last year karena they were going to Bali. Last year they were going to Bali. Oke. Kenapa Miss to be-nya pakai were? Karena si subjeknya di sini menggunakan they. Oke. Ingat-ingat kalau you, we, they pakai were. Ya, jadi they were going. Jadi jangan lupa si verbnya juga ditambah ing. Jadi going to Bali. Oke, last year they were going to Bali. Tahun lalu mereka sedang pergi ke Bali. Jadi rumusnya seperti apa? Nah, rumusnya di sini ya, teman-teman baca. Kalau positif berarti subjek plus to be-nya pakai was were ya karena past. Karena lampau jadi pakainya was were plus verb ing. Oke? Jangan lupa ing karena continuous. Terus yang negatifnya subjek plus be plus not karena negatif. Jangan lupa notnya, jangan lupa nih. Terus ditambah verb ing. Terus yang terakhir bikin pertanyaan gimana? Ya kalau pertanyaan to be-nya dikedepankan. Abis to be ada subjek ya. Abis to be ada subjek. Terus ada verb ing. Contohnya was she waiting you yesterday gitu. To be-nya dikedepankan ya kalau pertanyaan itu. Dan to be-nya harus mengikuti sesuai si subjeknya. Kalau subjeknya yang tadi yang diingat-ingat lagi ya. Oke, lanjut. Oke, ini ada tugas dari Miss. Silahkan di pause videonya, kalian kerjakan. Oke, contohnya dulu ya. Kita Miss kasih contoh dulu. Nih di contoh di sini ada Miss Sophie sedang belajar ketika Budi datang kemarin. Bahasa Inggrisnya, jadi Miss Sophie was studying when Budi came yesterday. Oke. Miss Sophie sedang. Ingat-ingat kalau sedang berarti itu continuous. Ya, continuous berarti Miss Sophie. Kalau continuous gimana? Ada to be, ada verb ing. Karena di sini kata keterangannya kemarin berarti past tense ya. Menggunakan past continuous tense. Jadi Miss Sophie was studying when Budi came yesterday. Miss, kenapa Budinya enggak was coming yesterday? Karena ketika Budi datang kemarin, kalimatnya bukan ketika Budi sedang datang, tapi ketika Budi datang. Jadi cukup menggunakan past tense aja, nggak perlu ada continuousnya ya, karena nggak ada kata sedang. Oke. Nah sekarang teman-teman silahkan kerjakan bahasa Inggris ini ya. Di pause videonya.
belajar. Nah, sekarang udah beres kan video mengerjakan tugasnya. Sekarang kita lanjut ke future continuous. Sebelumnya Miss mau warm up dulu biar kalian gak pusing banget. Kalau kalian nanya, Miss buat apa sih belajar kayak gini? Iya, penting gitu. Kalian harus punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus banget. Kenapa? Karena kalau pengen mendapatkan masa depan yang lebih baik ataupun relasi yang lebih bagus gitu ya, teman-teman harus pintar dalam bahasa Inggris. Gak apa-apa belajar itu emang melelahkan, tapi kalau misalnya kita terus ditekuni dikit nanti jadi gunung ya. Nah, oke, kita lanjut aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke future continuous tense. Future continuous tense, kita lihat dulu ya dari judulnya nih. Future. Coba apa arti kata future? You are my future. You are my future. Apa sih? Future itu masa depan. Jadi kalau you are my future, kamu adalah masa depanku. Ide. Lanjut ya. Future continuous. Jadi future itu adalah masa depan. Continuous tadi apa? Masih ingat? Continuous itu sedang terjadi. Ya. Berarti kita tuh lagi ngobrolin nih masa depan yang terjadi pas lagi di masa depan gitu kan. Kegiatan yang terjadi pas lagi masa depan gitu kan. Nah, pengertiannya apa kita lihat nih. Definition of future continuous tense. Future continuous tense merupakan salah satu bentuk kalimat di dalam bahasa Inggris yang menunjukkan suatu kejadian di masa yang akan datang, karena future ya, dimana kejadian ini akan berlanjut untuk waktu yang diharapkan gitu. Jadi masa depan, di masa depan, tapi lagi dilakukan gitu. Nah, rumusnya apa aja? Rumusnya kalau positif, subject plus will plus be plus verb ing. Nah, harus diingat. Kalau misalnya di tenses yang ini, future continuous tense, kita ada namanya will, karena kalau future itu pasti ada kata will. Will itu kan artinya akan, ya, artinya akan. Jadi will, habis will ada be, harus ada to be-nya ya, harus ada to be. First verb ing gitu. Kayak contohnya nih, I will be studying at 4 p.m. Terus yang negatifnya, subject plus will plus not plus be plus verb ing. Habis will not dulu ya kalau negatif, baru to be. Pokoknya habis will harus ada to be ya kalau di future continuous. I will not be studying at 4 p.m. Terus kalau kalimat tanya gimana? Si will-nya dimajuin. Beda ya, kalau tadi to be-nya dimajuin, kalau sekarang will-nya aja yang dimajuin, Miss gitu. Will, oke, will I be studying at 4 p.m. Will I be. Jadi will subject plus be plus verb ing. Oke. Ngertos teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke tugas. Teman-teman coba untuk membahasa Inggriskan ini, jangan lupa di bahasa Inggriskan dan kerjakan positif, negatif, dan interrogatifnya. Dibuat kalimat positif, negatif, interrogatifnya ya. Pertama jadi apa? Diinggrisin dulu, terus dibikin kalimat negatifnya, lalu interrogatifnya. Kayak gitu ya. Oke, sudah ya. Oke, itu aja dari Miss. Semoga ini bermanfaat videonya. Tugasnya jangan lupa dikumpulin. Untuk yang menang giveaway hadiah minggu kemarin, Miss akan umumkan di Snapgram ya. Oke, terima kasih anak-anakku sayang. Stay safe, jangan lupa untuk cuci tangan, jaga jarak. I love you. To be di future continuous tetap be aja, nggak diganti was were atau diganti am is are gitu. Betul sayang, pakainya be saja ya. Untuk di future continuous pakai be saja. Jadi will be semua, mau itu they, mau itu I, mau itu you, mau itu she, semuanya pakai be. Jadi will be, oke?